Sedang viral di media sosial bahwa Gedung Putih atau White House Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia akan menyerahkan data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi tarif impor AS kemarin. Dari 32%, Indonesia menegosiasi jadi 19%. Dan salah satu poin yang bisa dibilang sebagai barternya adalah data pribadi rakyat Indonesia akan dikelola oleh Amerika Serikat. Dan tentunya ini menuai banyak respons dari masyarakat Indonesia. Dan seperti apa dampaknya? Kedepannya kita akan bahas bersama dengan Pak Wahyudi Jafar, Executive Director dari Catalyst Policy Works. Selamat sore, Pak Wahyudi. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Wahyudi gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik sore ini. Oke, Pak Wahyudi langsung saja nih, Pak. Saya mau bertanya ya, Pak. Dari Ya, data pribadi rakyat Indonesia yang jadi barteran penurunan tarif impor, menurut Bapak pantas nggak sih, Pak, data pribadi rakyat Indonesia dijadikan barter? ya ini mungkin yang perlu eh, apa soroti adalah terkait dengan batasan transfer data itu sendiri ya, karena kan memang ini yang membuka ruang perdebatan dan penafsiran ya, bahwa Indonesia saat ini memang menganut kebijakan data free flow ya, artinya arus data bebas gitu ya. Tetapi with conditions, artinya ada beberapa requirement atau persyaratan-persyaratan tertentu dalam konteks transfer data lintas batas negara, termasuk salah satunya adalah larangan untuk melakukan transfer data publik atau data yang dikelola oleh pemerintah, kementerian dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah item data pribadi ke luar negeri itu kan. Nah, apalagi kan kemudian kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di pasal 56 itu kan sudah mengatur sebenarnya beberapa persyaratan apabila akan melakukan transfer data lintas batas negara ya, termasuk beberapa undang-undang sektoral, termasuk terakhir adalah Undang-Undang Kesehatan itu kan juga mengatur bagaimana mekanisme transfer data lintas batas negara khusus untuk data kesehatan yang notabene di situ adalah isinya data pribadi itu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah apakah kemudian dalam proses negosiasi saat itu pemerintah lupa ya dalam tanda kutip gitu ya terkait dengan beberapa klausul yang berlaku di dalam undang-undang PDP maupun juga kemudian undang-undang sektoral lain yang di dalamnya mengatur aspek-aspek atau persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan transfer data lintas batas negara. Itu satu hal. Yang kedua yang harus pastikan adalah ketika kemudian tadi kita perlu mengacu atau tunduk pada Undang-Undang PDP, perjanjian ini tidak bisa kemudian secara otomatis diberlakukan bahwa seluruh data bisa secara bebas ditransfer atau dipindahkan ke ataupun kemudian dipertukarkan ke Amerika Serikat gitu kan. Karena kan memang semestinya pemerintah Indonesia perlu melakukan checking, perlu memastikan bahwa ada perlindungan data pribadi yang setara terhadap data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer, yang diproses atau yang disimpan nantinya di Amerika Serikat gitu kan. Sehingga kemudian ada perlindungan yang kuat terhadap data-data pribadi orang Indonesia meskipun dia diproses di Amerika Serikat. Itu yang kemudian nantinya akan menjadi rujukan apakah hukum perlindungan data pribadi yang diterapkan di US itu sudah setara atau lebih tinggi dengan hukum perlindungan data pribadi Indonesia gitu kan. Apabila kemudian masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesetaraan tadi, maka perlu tindak lanjut melalui sebuah perjanjian yang sering disebut sebagai standar kontraktual clauses gitu kan, yang ingin memastikan bahwa nantinya meskipun data-data pribadi orang Indonesia disimpan di Amerika Serikat, diproses di Amerika Serikat, akan diperlakukan hukum yang paling tidak sama dengan yang diperlakukan di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita melihat
perjanjian ini, kita mengingatkan bagaimana dulu perdebatan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa, di mana kemudian di kasus Krim 2, pengadilan Eropa, European Court of Justice, itu kan menghentikan ya, atau melarang transfer data lintas Atlantik ya, atau transatlantik dari Uni Eropa ke Amerika Serikat. Meskipun itu dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat, bukan oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Karena apa waktu itu? Pertimbangan dari pengadilan Eropa salah satunya adalah bahwa satu, pemerintah federal itu belum memiliki undang-undang pelindungan data pribadi di tingkat federal seperti halnya EU General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Yang kedua adalah Amerika Serikat itu punya Foreign Intelligence Act Services ya, Foreign Intelligence Services Act (VISA), di mana kemudian VISA ini memungkinkan sebenarnya pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan surveillance terhadap data-data pribadi warga negara seluruh dunia yang dikumpulkan, yang diproses, yang disimpan oleh perusahaan Amerika gitu kan. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sejauh mana sih proteksi terkait dengan data-data pribadi dari warga negara seluruh dunia, termasuk kemudian warga negara Indonesia yang diproses, yang disimpan di Amerika Serikat gitu kan. Ini yang kemudian tentu membuka banyak pertanyaan. Itulah kenapa semestinya pemerintah juga memberikan satu informasi yang menyeluruh terkait dengan bagaimana jaminan perlindungan data pribadi warga Indonesia yang disimpan, yang diproses di Amerika Serikat. Meskipun sekali lagi tadi ya bahwa Undang-Undang Indonesia sebenarnya tidak melarang transfer atau pertukaran data dari Indonesia ke negara lain termasuk Amerika Serikat. Tinggal bagaimana bahwa pemerintah Indonesia bisa memastikan perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia itu gitu kan. Pak, tadi kalau sempat Bapak singgung bahwa Amerika itu seperti nggak punya undang-undang federal terkait hal ini ya, dan tapi di Betul. Undang-Undang PDP Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu mengatakan bahwa boleh ada transfer data. Nah, kira-kira seperti apa potensi kerawanan kalau data pribadi kita tuh dikelola sama mereka, Pak? Ya, jadi kan memang di tingkat federal tadi Amerika Serikat belum memiliki undang-undang pelindungan data pribadi yang Hmm. komprehensif. Yang di situ juga mengatur bagaimana otoritas pelindungan data pribadi bekerja untuk melindungi data-data pribadi yang diproses oleh pengendali data gitu kan. Nah, meskipun beberapa negara bagian seperti California mereka punya ya California Consumer Privacy Act, di mana kemudian beberapa perusahaan teknologi yang berbasis di California mereka punya kewajiban untuk menerapkan California Consumer Privacy Act yang materinya itu kurang lebih mirip-mirip dengan Undang-Undang PDP Indonesia. Tetapi kan itu hanya di tingkat negara bagian, bukan di tingkat federal gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran adalah ketika kemudian tidak ditindaklanjuti dengan kejelasan model contractual clauses ya terkait dengan apa standar yang diterapkan dalam perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer, yang diproses di Amerika Serikat. Ini yang kekhawatirannya atau resikonya adalah ada pemrosesan yang dilakukan di luar dasar hukum yang diakui di dalam hukum perlindungan data pribadi Indonesia. Salah satunya kan misalnya pemrosesan itu dasar hukumnya adalah konsen gitu kan. Nah, bisa kemudian misalnya ada pemrosesan data lanjutan karena kemudian itu sudah ditransfer ke tempat lain, maka konsen tidak dilakukan kembali. Ataupun kemudian misalnya dasar hukum yang lain, perjanjian dan sebagainya. Ada 6 dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang PDP yang terkait dengan pemrosesan data pribadi itu kan. Nah, ini yang jadi perdebatan khususnya kan terkait dengan data sensitif atau data spesifik ya. Salah satunya adalah data kesehatan gitu kan. Karena kemudian dalam konteks data yang spesifik atau sensitif itu kan memerlukan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan data pribadi pada umumnya gitu kan. Misalnya dalam konteks data sensitif ketika dia akan ditransfer dia membutuhkan explicit consent atau persetujuan yang jelas dari subjek data. Jadi dari awal pasien ataupun subjek data dia sudah diberikan informasi bahwa datanya akan ditransfer ke negara lain gitu kan, ke Amerika Serikat misalnya. Dan di situ kemudian subjek data harus memberikan persetujuan secara jelas bahwa dia menyetujui datanya
ditransfer ke Amerika Serikat misalnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian nantinya apakah di dalam model kontraktual clause-nya akan dijelaskan sampai sedemikian rigid dan kemudian subjek data itu diberikan informasi yang layak, yang cukup terkait dengan bagaimana pemrosesan terhadap data pribadinya. Kalau tidak ada kejelasan terkait dengan model kontraktual clauses, bagaimana kemudian standar perlindungan data pribadi yang diterapkan di sana, ini yang tadi memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa akan terjadi eksploitasi terhadap data pribadi warga negara Indonesia gitu kan. Karena kalau terjadi eksploitasi itu kan berarti bahwa subjek data warga negara Indonesia tidak lagi memiliki kontrol atas data pribadinya gitu kan. Oke, Pak, tadi kalau Bapak ngomongin soal concern, berarti apakah sebelum Indonesia nantinya akan menyerahkan data pribadi, seluruh masyarakat harus dimintakan persetujuannya? Dan kalau memang tidak, dampaknya akan seperti apa, Pak, ke depannya dari masyarakat untuk pemerintah? Jadi gini mungkin ya, yang perlu ditegaskan kan bahwa sebenarnya Indonesia tidak melarang transfer data ya. Artinya perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia ada banyak di sini ya. Platformnya juga beragam dari mulai media sosial, lalu kemudian kesehatan dan sebagainya. Mereka bisa mentransfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat. Boleh juga menyimpan di Amerika Serikat gitu kan. Sepanjang bahwa ada komitmen, ada apa namanya kejelasan hitam di atas putih bahwa mereka akan menerapkan standar perlindungan data pribadi yang minimal itu sama dengan yang diterapkan di Indonesia. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah kalau kita membaca sebenarnya secara apa namanya cepat dari proses negosiasi ini kan sebenarnya pemerintah Amerika Serikat ingin memastikan bahwa tidak ada lagi hambatan non tarif, termasuk salah satunya adalah hambatan-hambatan yang terkait dengan isu lokalisasi data gitu kan, atau data localization gitu kan. Yang ini memang bisa kita temukan juga di dalam beberapa perjanjian dagang yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya misalnya Regional Economic Comprehensive Partnership ya, yang melibatkan seluruh negara ASEAN, Cina, lalu kemudian Jepang dan Korea Selatan serta Australia dan Selandia Baru. Dan juga kemudian kalau dulu kita melihat ada CPTPP ya yang Trans-Pasifik, itu juga sama, ada klausul-klausul terkait dengan larangan kebijakan data localizations. Nah, tetapi Indonesia kan sekarang itu sebenarnya menganut rezim data free flow with conditions, atau kemudian bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan proposal data free flow with trust. Artinya semua data itu bisa ditransfer ke luar negara Indonesia, tetapi kemudian ada larangan untuk data publik atau data yang dikelola oleh pemerintah ya, termasuk di dalamnya adalah data pribadi gitu kan. Nah, ini yang kemudian sekarang juga masih memunculkan pertanyaan, apakah yang bisa ditransfer ini termasuk seluruh data, termasuk data yang dikelola oleh pemerintah. Kan banyak nih pemerintah, kementerian tertentu mengelola data pribadi warga negara Indonesia kan. Kementerian Dalam Negeri dia mengumpulkan seluruh data kependudukan, Kementerian Kesehatan dengan aplikasi Satu Sehatnya dia mengumpulkan data rekam medis warga negara Indonesia, lalu kemudian kementerian-kementerian yang lain juga sama gitu kan. Apakah termasuk itu ataukah kemudian hanya pemrosesan-pemrosesan data yang dilakukan oleh swasta ya, dalam artian misalnya tadi ada perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, maka kemudian datanya ditransfer, disimpan, diproses di Amerika Serikat gitu kan. Ini juga perlu dijelaskan gitu kan, untuk kemudian tadi memastikan bahwa ada proteksi yang cukup, yang kuat ya bagi warga negara Indonesia, termasuk kemudian juga warga negara Indonesia tetap memiliki kontrol atas data-data pribadinya, dimanapun data pribadi itu diproses dan oleh siapapun ya, oleh legal entity manapun data pribadinya itu diproses gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara tentang apa namanya kedaulatan data hari ini itu kan lebih menekankan pada self determination dari subjek data atas data pribadinya, lebih menekankan pada kontrol subjek data pribadi terhadap apa namanya pemrosesan data-data pribadinya. Tetapi kemudian tadi pemerintah Indonesia punya batasan bahwa yang boleh ditransfer hanya data pribadi yang dikelola oleh
swasta ya, tetapi kemudian data pribadi yang dikelola oleh pemerintah ya itu harus diproses dan disimpan di dalam negeri. Itu yang tadi with condition tadi itu kan, karena memang kan ada pertimbangan-pertimbangan strategis yang kemudian mengharuskan bahwa pemerintah harus memproses, harus menyimpan data-data pribadi warga negara Indonesia yang diprosesnya di dalam negeri. Itu baru boleh diproses dan ditransfer ke luar negeri ketika memang teknologinya itu tidak tersedia di Indonesia. Tetapi itu juga membutuhkan beberapa persyaratan gitu kan. Jadi menurut saya ini memang masih sangat ini ya, masih sangat umum dan kemudian memunculkan tadi perdebatan, interpretasi dan kemudian butuh kejelasan apa sih substansi dan kemudian tujuan dari perjanjian ini gitu kan. Kenapa kemudian bisa menjadi salah satu bagian dari proses negosiasi tarif gitu kan. Pak, tadi ngomong-ngomong soal proteksi, berarti kalau semisal data kita ini bocor yang sudah ditransfer Mhm, ke Amerika itu, rakyat mhm. Indonesia bisa, menuntut ke mana, Pak? Ya, tentu rakyat Indonesia ya dalam hal ini subjek data warga negara Indonesia itu tetap menggunakan mekanisme yang tersedia di Indonesia ya. Tinggal bagaimana nanti pemerintah Indonesia itu melakukan gugatan ataupun kemudian mencari mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa di Amerika Serikat. Nah, itu kan baru bisa dilakukan ketika Indonesia memiliki otoritas pelindungan data pribadi. Atau kalau kita mengacu pada Undang-Undang PDP di ketentuan pasal 59 itu kan harus dibentuk Badan Perlindungan Data Pribadi. Sayangnya sampai dengan saat ini memang Badan Perlindungan Data Pribadi itu belum terbentuk di sini itu kan. Nah, kemudian juga apa namanya peraturan pemerintah tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sampai dengan saat ini juga belum disahkan gitu. Nah, kalau misalnya ada Badan Perlindungan Data Pribadi dan kemudian ada indikasi kebocoran misalnya data pribadi warga negara Indonesia yang sudah ditransfer dan kemudian diproses di luar negeri termasuk di Amerika Serikat, maka kemudian komplain warga negara Indonesia itu kan tinggal datang ke Badan Perlindungan Data Pribadi, maka kemudian Badan Perlindungan Data Pribadi akan melakukan kerjasama untuk mencari mekanisme penyelesaian sengketanya dengan badan serupa di Amerika Serikat. Misalnya kalau ini melibatkan perusahaan Amerika Serikat, maka kemudian komunikasinya adalah dengan FTC ya, Federal Trade Commission gitu kan. Karena kan di dalam hukum Amerika Serikat terkait dengan perlindungan data pribadi, ini kan bagian dari skema perlindungan konsumen yang itu menjadi ranah dari Competition Commission, di mana kemudian ruang itu berada di Federal Trade Commission gitu kan. Nah, beberapa kasus misalnya yang melibatkan beberapa platform atau perusahaan di Amerika Serikat itu kan ditangani oleh FTC. Nah, yang bisa kemudian menjalin kerjasama dengan FTC, Federal Trade Commission, itu ya nantinya adalah Badan Pelindungan Data Pribadi. Tapi sekali lagi tadi bahwa kita sampai dengan saat ini belum memiliki Badan Pelindungan Data Pribadi. Jadi itu yang mengakibatkan kita posisinya serba salah gitu ya. Jadi di satu sisi bahwa kita sudah punya undang-undang PDP, tapi kemudian undang-undang PDP ini belum berlaku atau bisa diterapkan secara efektif karena struktur untuk mengimplementasikan undang-undang PDP sampai dengan saat ini belum tersedia. Tapi tadi apa namanya ada apa bacaan terkait dengan proses negosiasi ini mengesankan bahwa pemerintah ini melupakan bagaimana Indonesia telah memiliki undang-undang PDP, akan membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi, apa persyaratan-persyaratan transfer data yang diatur oleh undang-undang PDP gitu kan, yang semestinya itu menjadi bagian penting dari pertimbangan yang diacu pada saat proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat gitu kan. Oke. Pak, tadi, kalau mendengar penjelasan dari Bapak itu bahwa sebenarnya kan data ini ada 2 ya Pak, berarti terbagi yang tidak diberikan ke Amerika Serikat adalah data publik, sedangkan Betul. yang memang Mm-mm. boleh ditransfer ke mereka adalah data yang di bawah perusahaan asing itu sendiri ya Pak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau begitu apakah klausul tentang, barter data pribadi ini dalam penurunan tarif menjadi satu hal yang genting atau tidak sih Pak sebenarnya saat ini? Ya, ini yang kemudian perlu dibaca ya secara detail Mmm, dari apa namanya perjanjian yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan tarif ini gitu kan. Jadi quote and quote barter
Dan dimaksud ini tujuannya apa gitu kan? Apakah tadi hanya merestriksi, hanya ingin memastikan bahwa Indonesia tidak menerapkan kewajiban lokalisasi data bagi perusahaan Amerika Serikat atau sejauh apa itu kan? Apakah kemudian artinya Indonesia harus membuka juga peluang melakukan transfer data pribadi yang dikelola oleh institusi publik, oleh pemerintah gitu kan? Ini kan masih menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu kan? Nah, ini yang kemudian mungkin menurut saya menyikapi situasi ini sebenarnya yang paling tepat untuk kemudian memberikan respon secara formal itu kan DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah gitu kan. Di satu sisi bahwa pemerintah saat ini perlu memberikan penjelasan kepada publik sehingga kemudian publik tidak khawatir, tidak kemudian was-was terkait dengan bagaimana kontrol mereka terhadap data-data pribadinya itu satu hal. Tetapi sebagai sebuah mekanisme konstitusional, kalau kita membaca Undang-Undang Dasar, setiap perjanjian internasional itu kan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Artinya DPR bisa menanyakan sebenarnya apa namanya tujuan dari perjanjian ini gitu kan. Kenapa kemudian arus data yang sebenarnya itu adalah bagian dari skema services gitu kan, kemudian menjadi salah satu bagian dari proses negosiasi barang ya, goods gitu ya, atau negosiasi tarif ini gitu kan. Karena kan uh, awalnya ini kan sebenarnya perjanjian ini kan bicara soal tarif untuk barang ya, tetapi kemudian dalam perkembangannya kan pemerintah Indonesia meresponnya salah satunya dengan memperluas skema negosiasi termasuk membicarakan yang berkaitan dengan services gitu ya. Salah satunya adalah digital ini gitu kan. Dan kemudian kalau kita baca di kesimpulan akhirnya sampai masuk dalam konteks bagaimana arus data antara Indonesia dengan Amerika Serikat gitu kan. Jadi seharusnya pemerintah segera merespon dengan memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan apa tujuan dari klausul ini, batasannya apa gitu kan. Apakah itu masih sejalan dengan perintah Undang-Undang PDB atau itu sudah keluar dari skema yang diatur dalam Undang-Undang PDB. Yang kedua, DPR juga perlu atau bisa menggunakan hak bertanyanya kepada pemerintah untuk meminta penjelasan terkait dengan hasil negosiasi ini sebelum kemudian dilembagakan menjadi perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia gitu. Oke, baik Pak Wahyudi, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya, Pak. Terima Selamat kasih sore, Pak dan Wahyudi. selamat sore. Ya, tadi adalah pembahasan kita mengenai transfer data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi penurunan tarif impor AS. Bagaimana pendapat Anda? Boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.